teman-teman, kembali lagi bersama saya Elizabeth Putri Santika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memodelkan sebuah penyakit ke dalam model matematika. Oke, langsung saja. Dari sini kita akan melihat apa itu penyakit Ebola. Yang berikut kita akan membuat asumsi-asumsi untuk membentuk skema. Nah, dari skema kita akan mendapatkan model matematikanya. Langsung saja, yang pertama, pengertian penyakit Ebola. Nah, jadi penyakit virus Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola, merupakan anggota keluarga dari filovirus. Nah, penyakit ini dikenal dengan Ebola virus disease atau Ebola hemorrhagic fever. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Nah, penularan penyakit virus Ebola ini dapat melalui kontak langsung atau kontak dengan barang yang terkontaminasi dengan penyakit ini. Yang kedua, orang yang sakit akan menularkan kepada orang sehat lainnya melalui cairan tubuh. Yang ketiga, orang yang kontak erat atau berdekatan adalah orang yang berisiko tinggi tertular, seperti anggota keluarga dan petugas kesehatan. Yang berikut, kontak langsung dengan jenazah Ebola. Adapun gejala-gejala yang kita lihat, jadi gejala akan muncul setelah 2 hari kontak dengan penderita atau barang lain yang terkontaminasi cairan penderita Ebola. Penyakit ini masih bisa menular ke orang lain sampai dengan 21 hari sejak gejala muncul. Nah, di sini gejala awal yang pertama demam, kedua mual, ketiga sakit kepala, keempat mudah lelah. Nah, dari gejala awal ini ada gejala lanjutannya. Yang pertama muntah. Nah, dari muntah ini dapat disertai dengan darah, diare, batuk, dan pendarahan lainnya. Jadi pada gejala lanjutan ini, diare juga dapat disertai darah, batuk juga dapat disertai darah. Nah, jadi langkah yang kita lakukan atau pencegahan agar tidak terkena penyakit ini ketika kita berada pada daerah atau tempat atau pada orang-orang yang terkena penyakit Ebola ini, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan sabun setelah kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala Ebola. Yang berikut, kita tidak boleh menyentuh orang atau cairan penderita seperti darah, muntahan, tinja maupun air seni. Nah, kita juga tidak boleh menyentuh jenazah dan tidak boleh mencuci tangan dengan wadah yang sama dengan yang digunakan jenazah.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu penyakit Ebola, penularannya bagaimana, gejala dan pencegahannya, maka selanjutnya kita akan membuat asumsi-asumsi. Nah, di sini asumsi yang digunakan pada model ini adalah populasinya tertutup. Jadi tidak ada proses migrasi. Yang berikut terjadi proses kelahiran dan kematian. Yang berikut, laju kelahiran sama dengan laju kematian. Jumlah populasi tetap. Penyakit dapat disembuhkan. Setiap individu yang belum terserang penyakit masuk ke subpopulasi rentan. Individu yang sembuh mempunyai kekebalan dalam jangka waktu tertentu. Penyakit menular melalui kontak langsung antara individu rentan dengan penderita. Tidak ada masa inkubasi apabila terjadi proses penularan. Masa terjangkit cukup lama. Nah, dari asumsi-asumsi ini kita dapat membuat skemanya. Jadi sebelum membuat skema, di sini ada simbol-simbol yang dapat digunakan dalam membuat skema. Jadi di sini ada is itu merupakan stable atau populasi rentan. Terus I itu merupakan infect, individu-individu yang telah terjangkit penyakit dan dapat menyebarkan penyakit kepada individu-individu pada kelas rentan. R ini merupakan individu-individu yang telah sembuh dari penyakit. Nah, mu ini merupakan laju kelahiran atau kematian dari populasi. Beta merupakan laju populasi penularan penyakit. Alfa merupakan laju sembuh dari populasi. Yang berikut skema. Jadi, dari asumsi-asumsi tersebut kita akan membentuk skemanya. Nah, di sini model epidemi SIR. Menggunakan model epidemi SIR, sustainable, effect, dan recover. Ini merupakan skemanya. Nah, di sini untuk mu ini merupakan laju kelahiran. Nah, jadi setiap populasi yang lahir akan masuk ke dalam populasi rentan. Nah, untuk mu S-nya ini merupakan populasi yang mengalami kematian alami. Nah, untuk beta SI ini merupakan populasi yang dari populasi rentan dia terjangkit atau terinfeksi penyakit Ebola, sehingga pada populasi rentannya berkurang dan pada populasi infeksinya bertambah. Nah, untuk MIUI-nya ini juga merupakan kematian alami dari populasi infeksi. Terus untuk alfa I-nya ini pada populasi infeksi dia mengalami penyembuhan, sehingga pada populasi infeksi ini berkurang dan bertambah ke populasi sembuh. Terus untuk MIUR-nya ini merupakan kematian alami, sehingga pada populasi sembuh juga mengalami pengurangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada model matematikanya. Nah, di sini
ds per dt sama dengan mu kurang beta Si kurang mu S. Nah, jadi ini merupakan populasi rentan terhadap waktu. Jadi, mu ini positif karena setiap populasi yang mengalami kelahiran akan masuk pada populasi rentan, sehingga pada populasi rentannya bertambah. Nah, terus untuk beta Si-nya negatif karena pada populasi rentan mengalami pengurangan, karena pada populasi rentan juga terkena atau terjangkit penyakit virus Ebola, sehingga pada populasi rentan berkurang dan masuk ke populasi infeksi. Terus dikurangi mu S karena pada populasi rentan juga akan mengalami pengurangan karena kematian alami, sehingga ds per dt sama dengan mu dikurang beta Si kurang mu S. Nah, berikut untuk populasi yang infeksi terhadap waktu. Nah, di sini beta Si-nya positif karena beta Si mengalami pengurangan pada populasi rentan dan bertambah ke populasi infeksi. Jadi pada populasi rentan terkena atau terjangkit penyakit Ebola ini sehingga dia bertambah pada infeksi. Nah, setelah itu untuk alfa I-nya dikurang alfa I. Jadi pada populasi infeksi juga mengalami pengurangan karena populasinya mengalami kesembuhan, sehingga pada populasi infeksinya juga berkurang. Nah, untuk mu I-nya juga negatif berkurang karena pada populasi infeksi juga mengalami kematian. Nah, sehingga di per dt sama dengan beta Si dikurang alfa tambah mu I, atau di per dt sama dengan beta Si dikurang alfa I kurang mu I. Nah, yang berikut untuk populasi yang sembuh terhadap waktu. Nah, di sini alfa I-nya positif karena alfa I ini mengalami pengurangan pada populasi infeksi dan mengalami penambahan atau bertambah ke populasi sembuh, sehingga alfa I-nya nih positif. Terus untuk mu R-nya negatif karena pada populasi sembuh ini juga mengalami pengurangan karena kematian alami, sehingga dr per dt sama dengan alfa I dikurang mu R. Jadi hanya itu saja penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan.